Dahulu kala, ada seorang putri bernama Sang Sri yang tinggal bersama suaminya. Bedang melawan. Suatu hari, sebuah desa di pinggiran sungai Komering. Desa itu berdiri terpencil di tepi sungai Komering, sebuah bukti nyata keputusasaan. Di tengah kesengsaraan, penduduk desa dengan wajah letih mencari nafkah, pakaian mereka compang camping. Seorang ibu mendekap anaknya, matanya memancarkan keputusasaan saat dia mencoba menenangkan tangisan lapar si kecil. Di dalam istana mewah, Putri Sang Sri dan Bedang Melawan terlibat dalam diskusi serius. Laporan tentang krisis pangan di desa-desa di sepanjang sungai Komering menimbulkan kesedihan di wajah mereka. Kita harus segera membantu mereka, Putri Sang Sri mendesak. Suaranya dipenuhi kekhawatiran. Bedang Melawan menjawab dengan bijaksana, "Mari kita pertimbangkan solusi yang mungkin terlebih dahulu." Putri Sang Sri dan Bedang Melawan tiba di sebuah desa. Udaranya dipenuhi debu dan aroma keputusasaan yang kuat. Mereka menyaksikan penderitaan penduduk desa. Setiap wajah terukir dengan kerasnya realitas kelaparan. Putri Sang Sri dengan suara penuh tekad bersumpah, "Saya berjanji akan melakukan segala untuk membantu Anda mengatasi krisis ini." Di bawah cahaya rembulan yang dingin, desa itu berdiri sunyi dan suram. Sebuah gambaran keputusasaan yang menghantui. Penduduk desa tampak kurus dan putus asa. Wajah mereka terukir dengan kerasnya realitas kelaparan dan kemiskinan. Tangisan lirih anak-anak bergema di sepanjang malam. Sebuah pengingat yang jelas tentang kelaparan yang mencengkeram desa. Sang Sri berlutut di depan altar. Wajahnya penuh harapan bermandikan cahaya lilin saat dia berdoa untuk desanya. Dia berdoa kepada Tuhan untuk solusi bagi desanya. Sang Sri berjalan di ladang yang kering dan tandus, mencari tanaman impiannya. Matanya terpaku pada tanaman hijau yang berbeda. Secercah harapan mulai tumbuh di hatinya. Dia mendekat, menyadari bahwa itu adalah padi. Kebahagiaan dan harapan terpancar dari wajahnya. Sang Sri berbagi hasil panen padi dengan penduduk desa, memenuhi udara dengan sukacita dan rasa syukur. Penduduk desa menerima hasil panen dengan rasa syukur yang mendalam. Wajah mereka berseri-seri dengan sukacita. Anak-anak tertawa riang. Kebahagiaan mereka bergema di seluruh desa. Orang dewasa berpelukan, berbagi momen koneksi mendalam dan harapan baru. Desa itu berubah. Sekarang dipenuhi dengan harapan dan kebahagiaan. Sawah emas membentang luas, siap untuk dipanen. Sementara penduduk desa merayakan anugerah Sang Sri dengan persatuan yang penuh sukacita. Seharuk mengamati orang-orang menerima beras gratis. Wajahnya menunjukkan campuran antara keterkejutan dan kesedihan. Aku menggelengkan kepala, merasa tidak adil bahwa mereka tidak perlu bekerja untuk mendapatkan makanan. Seharuk berbicara, suaranya dipenuhi kesedihan. "Sang Sri, betapa sedihnya beras ini. Ia telah membantu kita, tetapi sayangnya, ia terbuang sia-sia. Daunnya hilang, kulitnya hilang, padahal beras ini telah menyelamatkan kita." Sang Sri berdoa di tengah sawah yang kosong. Wajahnya berseri-seri penuh harapan. Dia berdoa kepada Tuhan agar tanaman padi diberikan daun dan sekam, sehingga orang tidak bisa langsung mengambil berasnya. Sebuah keajaiban terungkap saat butiran beras berubah menjadi tanaman padi yang lengkap, daun dan sekam muncul. Penduduk desa berdiri dengan terkejut. Kekaguman mereka terasa nyata saat mereka menyaksikan hal yang mustahil. Sebuah kesadaran mendalam muncul. Kita harus bekerja keras untuk mendapatkan beras sekarang. Seharuk dan Sang Sri berdiri di tengah sawah hijau yang subur. Senyum mereka mencerminkan hasil doa Sang Sri yang terkabul. Mereka mengamati penduduk desa. Wajah mereka terukir dengan tekad saat mereka bekerja untuk menanam dan memanen setiap butir berharga. Seharuk berdiri sendiri, mengamati rumah Sang Sri dari kejauhan. Wajah Seharuk menunjukkan ketertarikan. Suara damai anak-anak bermain dan ayam berkokok memenuhi udara. Di rumahnya, Seharuk dengan lembut mendorong Sang Sri untuk mengunjungi sawah, menyarankan kehadirannya akan menjamin panen yang melimpah. Sang Sri ragu-ragu.
Ketidakpastiannya menggantung di udara. Aku tidak tahu, Seharuk. Seharuk tetap bersikeras. Suaranya penuh dengan kata-kata manis dan janji kosong. Ayolah, Sang Sri. Ini yang terbaik. Pikirkan tentang panen. Di hamparan sawah yang tenang, Sang Sri mengenakan pakaian berkebun, berjalan dengan damai. Matanya mengagumi padi yang keemasan, tak terlihat. Seharuk mengawasi dari jauh, senyum licik terukir di bibirnya. Suara alam yang tenang sangat kontras dengan kejahatan tersembunyi Seharuk. Menggalu juk kayu di Palimbang. Amun juk tuh niku, kilu nyak mangsa. Pedom di bah belangan, dang sebik kena ilik. Dang sedih kundu renik, radu dibagi Tuhan. Nyepok serok di lem guduh, ilang mak mangka tali. Payah nyak natap himpun, mak jadi batang hari. Seharuk terus bernyanyi dan mencoba menarik perhatian Sang Sri. Tetapi, dia tetap tidak tergerak. Pada saat yang sama, bedang Seharuk terus bernyanyi dan mencoba menarik perhatian Sang Sri. Tetapi dia tetap tidak tergerak. Pada saat yang sama, bedang melawan sedang menonton dari jauh. Semakin marah pada perilaku Seharuk. Dalam frustrasinya, bedang melawan mengutuk Seharuk. Dan kutukannya didengar oleh Tuhan dan berpengaruh. Seharuk berubah menjadi tikus. Dia hanya akan dibebaskan dari kutukan itu setelah dia benar-benar menyadari kesalahannya. Setelah kejadian ini, bedang melawan semakin mencintai Sang Sri karena berhasil melestarikan kehormatannya sebagai seorang istri. Suami dan istri hidup bahagia selamanya. Sementara itu Seharuk yang masih di bawah kutukan terus berkeliaran dan menyebabkan masalah di sawah tempat Sang Sri menanam tanamannya.